Coba ada yang dapat? Sana. Ada yang dapat? Yang 6 baris dulu. Yang 6 baris. Karangan siapa? Dia banyak ya, kalau kita lihat buku-buku puisi lain banyak, tapi sekarang yang ada di Google aja tuh. Karangan siapa? Joko Pinurbo atau siapa gitu. Yang 6 baris. Baris itu dikatakan juga orang double terzina. Ya, jadi kalau kata double terzina itu sebetulnya kalau double terzina itu 6 baris tapi 2 bait. Ini seharusnya 6 baris betul-betul 6 baris, 1 bait. Ya. Jadi kalau kita katakan double terzina berarti dia 2 bait, 3 gitu. Nanti Anda bisa baca tuh di puisinya si Suparji Kodamono. Itu yang kemarin pernah dibacakan teman Anda. Oke, silakan. Puisi Ranjang Ibu karya Joko Pinurbo. Iya. Ini sebentar, Joko Pinurbo itu yang banyak memberi contoh mulai dari distikon sampai ke stanza. Ya, silakan. Ia gemetar naik ke ranjang, sebab menginjak ranjang serasa menginjak rapat tubuh ibunya yang sedang sembahyang. Dan bila sesekali ranjang berderak dan berderit, serasa terdengar gemeretak tulang ibunya yang sedang terbaring sakit. Nah, itu kan yang saya katakan bahwa dia menulis itu tidak terikat dengan jumlah kosakata atau jumlah kata, tidak terikat dengan rima. Ya, Joko Pinurbo tadi itu, cuma dia terikatnya hanya pada jumlah baris. Nah, jumlah barisnya aja, ingat ya. Jadi kalau misalnya Pak ini kok begini katanya, itu saya katakan yang ditekankan di sini itu adalah jumlah barisnya, bukan rimanya. Tidak ada polanya seperti itu. Oke, baik, silahkan yang lain. Cukup satu itu atau ada contoh lain? Ada contoh lain? Ada? Hari ini udah tahu semua ya kuliah hari ini? Iya, Bukan saya minta ya? Nah, oke. Jadi jangan ribut. Ini Pak Sapra kalau terlalu rajin di rumah dia hari tanggal merah pun kuliah gitu. Ya, karena kalian gitu. Saya rencanakan kemarin hari Sabtu. Karena hari Sabtu saya udah ngajar Paskah pagi. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ke puisi yang 7 baris. Silahkan. Contohnya. Pendaratan Malam karya Sitor Situmorang. Nah, itu di kumpulan puisinya Angin Danau. Ya, nanti Anda bisa melihat kumpulan puisinya Angin Danau. Silahkan. Tentara tak berbekal mendarat, di malam disuburkan lapar. Bila fajar bawa berita, kayu api istirahat mereka. Tentara tak berbekal mendarat, di malam disuburkan lapar. Nah, jadi sekali lagi saya katakan itu jumlah barisnya 7 baris ya. Saya tekankan gitu artinya kalau Anda nanti berbuat, Anda jangan mikirkan rima akhirnya. Ya kebetulan bisa dibangun, silahkan. Paham? Beda deh kalau kita buat pantun. Kalau kita buat pantun tuh rimanya patah, rasanya enggak bagus. Nah, kecenderungannya kalau udah AB AA gitu. Kalau syair misalnya, itu kecenderungan kita membuat rimanya AA gitu. Baik, ada lagi contoh lain? Ada?
Ini yang ada di Google aja gitu. Contohnya banyak, contoh itu banyak. Anda bisa dilihat di puisinya Rendra, Sepatu Tua. Anda bisa baca puisinya Sutarji juga gitu. Yang kemarin kita ketawakan. Jadi dari jumlah barisnya kita tahu gitu. Cenderungnya di pola baris ya, bukan di yang lain gitu. Ada lagi? Ya. Indonesia kepada ratu. Duduk di pantai tanah yang permai, tempat gelombang pecah berderai, berbumi-bumi di pasir terderai. Tampaklah pulau di lautan hijau, gunung bergunung, bagus rupanya, ditimpa air mulia tampaknya, kepada ratu Indonesia. Oke. Jadi itu di 3 baris pertama itu sama, di akhir itu dia membangun yang sama, ya kan? Artinya kalau kita buat rimanya itu rimanya kembar. A lalu B gitu. Ya. 7 baris itu apa namanya? Septima. Ya. Bukan Septina. Septina itu istrinya Pak Rusli Zainal. Ya, Septima. Ya. Nah, terakhir yang ke-8 stanza. Coba yang lain cari stanza. Stanza. Nah, stanza itu pada masanya itu hidup. Orang membuat stanza itu hidup. Stanza itu yang 8 baris itu. Ya. Itu ada masanya, pada masa itu pada orang membuat stanza gitu. Dari yang mulai distikon sampai ke stanza itu yang populer pada masa saya itu. Dia 8 baris ya. Nah, silakan ada yang cari dapat. Ada? Silakan. Burung Hitam karya W.S. Rendra. Iya. Burung hitam itu buta kecepatan dan rindu seperti syahdu. Burung hitam adalah buah pohonan, burung hitam di dada adalah bungaan. Ia minum pada kali yang disayang, ia tidur di daun bergoyang. Ia bukanlah dari duka meski ia burung hitam. Burung hitam adalah cintaku padamu yang berjuta. Nah, itu kan kalau kita lihat dia membuat rimanya kembar. AA, BB, CC gitu, DD kan gitu. Rendra. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan pada Anda, tidak ada ketentuan jumlah kata dan dan bentuk rima dalam puisi, dalam corak puisi yang baru kata STA itu. Yang masuk dari Eropa itu, tidak ada ketentuan itu. Oke. Nah, kemudian soneta, Anda baca soneta, sejarahnya dari mana? Ada dapat tadi stanza? Ada lagi? Silakan. Udah capek-capek mencari, silakan. Ia telah pergi karya W.S. Rendra. Iya. Ia telah pergi lewat jalannya kali. Ia telah pergi searah dengan mentari. Semua lelaki meninggalkan ibu dan ia masuk serdadu. Kemudian ia kembang bergerak dan terlentang bagi lain orang. Iya. Jadi Rendra tuh ya dia cenderung membuat bentuk-bentuk stanza itu isinya cenderung bentuknya narasi, cerita. Karena mungkin barangkali karena ini panjang ya. Jadi dia bentuk cerita, rangkaian cerita. Jadi memang itu sesuai sekali dengan Rendra. Rendra itu dia kalau kita lihat bentuk-bentuk puisinya itu puisi narasi dan puisi kalau istilah kategorinya di puisi pamflet, puisi protes, itu puisi pamflet. Itu kalau Anda lihat di buku Herman Juwaluyo, puisi pamflet. Nanti Anda bisa lihat kumpulan puisinya, potret pembangunan dalam puisi. Itu bentuk-bentuk curahan kritiknya Rendra dalam melihat pembangunan di Orde Baru. Buku puisi itu pernah dilarang beredar. Ya. Jadi misalnya ada puisinya begini. Mengisap sebatang lisong melihat kota Jakarta, katanya. Dia mengatakan, hai pelacur-pelacur ibu kota, katanya. Kibarkan, mohon maaf saya katakan, dia katakan kibarkan kutang-kutangmu, katanya. Jadi bentuk puisinya itu bentuk puisi pamflet. Nanti di puisi bebas kita bicarakan hal seperti itu. Baik, sekarang
yang lebih apalagi Anda cari soneta. Bukan sonetanya Abai Rama ya. Abai Rama itu namanya ya soneta. Ya soneta dari mana asalnya? Tadi sudah saya sampaikan. Sebetulnya dari Utali. Nah, yang membawanya itu kalau di Indonesia kalau menurut sejarahnya Rustam Effendi dan Muhammad Yamin. Tapi Anda lihat dulu polanya bagaimana, 14 baris itu bagaimana baitnya. Ya, cari soneta itu sampai dapat. Ada yang dapat? Termasuk pola sejarahnya juga. Anda harus tahu. Termasuk yang saya katakan tadi, kalau seandainya soneta itu kan bicara tentang kisah, hikayat. Jadi kalau ceritanya tak selesai, di Indonesia itu ditambah lagi, ada bait tambahan. Tapi tidak termasuk kategorinya 14 baris tadi. Apa nama bait tambahan itu? Anda harus tahu itu. Siapa yang dapat? Lihat belakang. Baru 2 orang yang berbicara. Susah mencarinya? Susah? Iya, silakan. Kamu yang mewakili. Soneta berasal dari bahasa Italia yaitu soneto yang memiliki arti puisi yang bersuara. Soneta di Indonesia masuk melalui Belanda dan pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Yang karena hal itu mereka disebut sebagai pelopor atau bapak soneta Indonesia. Soneta adalah puisi yang setiap baitnya terdiri atas 14 baris yang terbagi menjadi 2 bait pertama masing-masing 4 baris, 2 bait kedua masing-masing 3 baris atau biasanya memiliki pola 4-4-3-3. Namun dalam perkembangannya puisi soneta di Indonesia bisa berpola 4-4-4-2 atau bahkan hanya 1 bait tetapi memiliki 14 baris sekaligus. Iya. Jadi aslinya 4-4-3-3. Cuma di Indonesia itu bervariasi. Bisa satu itu 14 baris. Jadi Anda tinggal lihat puisi-puisi, misalnya puisi Rendra, puisi yang tidak ada baitnya, Anda tinggal lihat. Pertama dia isinya, yang kedua dia jumlah barisnya. Kalau dia jumlah barisnya 4, sebetulnya dia buat soneta. Kalau jumlah barisnya 14, sebetulnya dia buat soneta. Jadi ada yang pola begitu, ada yang berikutnya sana. Nanti ada yang terakhir di pasar dulu di tangga. Iya. Jangan malu terlambat. Ya. Saya tahu mereka ini terlambat karena mandi pagi. Yang tidak terlambat karena nggak mandi pagi. Oh enggak. Kalau Anda mandi pagi Anda tidak terlambat, Anda pasti terlambat. Anda mandi subuh, bukan mandi pagi. Nah, mereka ini mandi pagi. Nah, oke. Jadi saya ulangi lagi, soneta itu polanya aslinya itu 4-4-3-3. Kan 14 baris itu. 4-4-3-3 itu pola aslinya. Tapi di Indonesia bisa jadi dia tidak ada baitnya. Yang penting 14 baris atau 4-4-4-2. Artinya orang Indonesia bisa mengubahnya. Yang penting 14 baris. Tapi ingat, soneta itu dia sama dengan syair. Isinya itu tentang hikayat, tentang cerita. Nah, kalau ceritanya itu tidak selesai, tadi saya katakan tidak selesai dalam 14 baris, maka dia di Indonesia itu dibuat bait tambahan namanya koda. Anda lihat di koda, apa itu koda? Ya. Tapi biasanya koda itu hanya ditambah maksimal 2 bait. Itu tidak dihitung dalam bait besarnya. Dikatakan koda itu ekor
dari soneta. Gitu. Koda namanya. Paham? Nanti dia apa tuh ada. Kalau Google berarti mbahnya sedang tidur. Saya ulangi lagi. Dia isi cerita. Kalau cerita itu tidak selesai, maka ditambah bait tambahan. Nama bait tambahan itu di luar sebetulnya dari 14 baris itu namanya koda. Ya, namanya koda. Jadi ini harus tahu Anda. Nah, dapat? Betul? Nah, kalian belajar pakai, saya dulu belajar tak pakai HP. Juga semester Anda juga saya belajar. Tapi ingat gitu. Ya, itu yang perlu dipahami bagaimana cara kita mengingatnya. Baik, sampai di situ selesai untuk pemahaman Anda. Jadi secara garis besarnya Anda buat diagramnya ya, supaya Anda ingat, Anda tempelkan. Selama kuliah inilah katakan sampai satu semester Anda bisa lihat mana lini yang suka Anda lihat gitu. Oh, saya lebih suka daripada menung di kamar mandi, di balik kamar mandi itu buat pintu tempel. Gitu sambil beol sambil mandi dia, oh iya. Tahu polanya gitu. Jadi kalau orang katakan ya, kalau orang katakan terzina, tahu kita berapa baris. Queen, tahu kita berapa baris queen? 5 gitu. Ya. Sestep berapa baris? Stanza berapa baris? Nah, kan tahu ya jumlah baris. Apa saja yang 6 baris itu apa saja? Talibun. Nah, jadi kita harus tahu ya, bukan hanya itu kita patokan pada puisi baru, tapi di puisi Indonesia ada nama talibun. Kalau yang 2 baris apa saja? Yang 2 baris apa saja? Carmina, Gurindam, dan iya. Ya. Jadi harus hafal kita gitu. Paham? Jadi tugas kita hari ini Anda buat diagramnya, itu Anda jelaskan. Tapi Anda buat pengantarnya dulu. Puisi berpola ini, pola yang dikatakan itu lebih ditekankan wajibnya itu adalah pola baris. Tapi kecenderungan pola rima. Ada yang bertanya sampai di situ? Ada yang bertanya enggak? Nah, baik. Berarti kita tinggal lagi. Saya ingatkan ini pertemuan kita yang ke-7 ya. Minggu depan pertemuan yang ke-8 itu artinya kok lambat katakan UTS Pak gitu. Pak kuat bilang. Ya, UTS. Jadi Anda siap-siap tugasnya, nanti baru kita buat latihan-latihannya. Ada kemungkinan nanti kontennya kita puisi bebas itu kan ada banyak ya. Puisi bebas itu puisi zaman khairil, puisi mantra, puisi kontemporer. Itu tidak begitu banyak ya. Jadi kita mengapresiasi melatih membuatnya. Lalu inovasi membuat karya sastra itu. Puisi itu mau diapakan? Saya ngajar S2 tentang inovasi karya sastra hari Sabtu. Jadi inovasi karya sastra itu bagaimana karya sastra itu supaya dia menarik. Nah, ada orang saya gini, kita biasa di rumah merebus daun singkong atau pucuk ubi, ya kan? Tapi kalau kita ke restoran, dia direbus juga, cuman dia cara variasi itu jadi hal yang mahal, gitu. Cara dia merebus itu jadi mahal. Packingnya itu dibuatnya bungkusnya. Misalnya daun pucuk ubi itu dibungkusnya dengan daun pisang, ya. Lalu misalnya dia rebus dengan pakai daun kunyit. Pernah daun pucuk ubi itu dengan daun kunyit? Oh, enggak pernah. Coba nanti rebus itu dengan pakai daun kunyit.
dia aroma kunyitnya ada gitu. Baik, itu kuliah kita hari ini. Untuk apresiasi puisi kalau nggak ada, kita istirahat sebentar. Kita lama-lama ya, karena ini tanggal merah. Nah, kita istirahat sebentar aja. Oke.